Bapak Ibu, pada hari ini kita akan lanjutkan pemaparan kita tentang hukum adat kaitannya dalam konstitusi di NKRI. Oleh karena itu saya persilakan narasumber kita yang pertama, beliau dari internal kita, Bapak Dr. Ruslan Effendi SH.MH, untuk maju ke depan, dan juga bersama Profesor Islam Alwini SH. Baik Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kepada pemateri pertama Pak Ruslan untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Harian kita, Bapak Suhaili Datuk Husain, juga teman-teman, dulur-dulur kita dari daerah, ya kan, yang saya cintai. Sebetulnya pada bahasan ini saya diminta ketika saya dan Prof. Islam itu memberikan, boleh katakan, pemaparan ketika malam Senin yang lalu. Sebelumnya saya pikir dalam konteks ini kita akan membahas, boleh katakan, adanya penjempurnaan, boleh katakan, dari ADART, tetapi ternyata diminta, boleh katakan, membahas, boleh katakan, hukum adat sejauh mana kaitannya dengan konstitusi. Saya sampaikan kepada Prof. Islam, terus saya bilang, bagaimana Prof. Islam? Ya maju aja, kata Prof. Islam. Yang penting boleh dikatakan kita orang beradat. Itu yang pertama, kata Prof. Islam. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau memang itu sudah perintah dari panitia, ya kita harus jalankan. Itu. Jadi kembali lagi, sebagai orang beradat, kalau memang itu perintah, ya harus kita jalankan. Itu kata Prof. Islam. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya dalam 1 hari 2 hari ini, ya kita berjibakulah cari bahan, cari boleh katakan materi untuk menyiapkan hal ini. Karena yang ada terbenak dalam pikiran saya dengan Prof. Islam, kita akan membahas ADART. Begitu loh tadinya, awalnya, ya kan? Tapi sejauh ini juga ketika kemarin saya konfirmasi dengan panitia, ya mungkin itu nanti akan disampaikan pada waktu yang tepat, ADART. Karena saya juga dalam hal ini juga menggali dari rekan-rekan juga dari daerah, sejauh ini, selama ini, boleh katakan, mereka agak kebingungan. Mereka sudah dilantik, sudah ditunjuk, tetapi ADART-nya juga belum paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga tadi saya nggak sebutkan namanya, boleh katakan dari daerah kita juga, boleh katakan, bagaimana Pak Ruslan? Kita sendiri sesungguhnya sudah dilantik, tapi SK kita juga nggak turun-turun. Nah ini juga dilema bagi kita, ya kan? Itu yang sebetulnya permasalahan inti itu sesungguhnya yang saya pikirkan dalam benak saya dan Prof. Islam, gitu loh, kan? Bukan berarti kita harus terus melakukan pemaparan seminar demi seminar, ya kan? Juga tadi rekan dari daerah juga sampaikan apa adanya, boleh katakan, ya kalau seminar terus menerus Pak Ruslan, ya anak SMP juga bisa mendengarkannya, hanya mendengarkan saja. Nah ini yang jadi persoalan kita di Lemtari. Bagaimana sesungguhnya kita menjadi orang beradat? Saya pikir dari mulai hari ini, mudah-mudahan kita ke depannya akan lebih baik lagi. Saya pikir itu saja, ya kan? Saya mohon maaf ya kepada saudara saya yang terhormat Datuk Suhaili Husain. Kita juga harus hormati dan kita hargai. Selama 5-6 tahun ini, ya kita pantau Datuk bekerja sendiri, ya kan, dalam konteks ini, ya kan. Yang lainnya kalau tidak dipanggil oleh Datuk ya tidak hadir. Itu yang terjadi, bukan begitu kan Datuk? Itu yang terjadi. Jadi kita sudah syukur alhamdulillah bisa hadir dan eksis, boleh dikatakan, Lemtari sampai sejauh ini, ya kan? Bahkan saya menyampaikan kemarin kepada Datuk, saya bilang mohon maaf Datuk, 2017 saya bilang hanya Datuk sendiri dan kita-kita saja yang belum ada cantolan, belum ada payung. Ibaratnya kalau sekarang ketua umumnya MK itu adalah cantolan yang berkuasa,
dewan pembinanya juga yang berkuasa, tapi Datuk bisa rapi gitu loh ya kan. 2017 sampai menanggung beban mereka dari daerah sampai ke pusat hadir. Itu yang saya maksud, boleh katakan. Jadi banyak sekali hal-hal yang mesti kita benahi dalam konteks ini. Baik, saya akan masuk kepada materi. Kemungkinan besar materi pertama nanti akan disampaikan dulu oleh Pak Prof Islam, karena saya tadi sudah minta ada kaitannya. Silakan Prof Islam.